Haula ngapain di situ? Hawa nyanyi, aku namanya apa? Dancing. Namanya Jadi aktor. Jadi pemerannya. enggak, aku sama dia yang ngomong. Oh, jadi narator. Nggak jelas. Oh, oke. Siap. Ini menjaga kedekatan dengan anak seperti apa kan? Aliran anak mobilnya seperti apa? Dia biasanya aku meluangkan waktu sih di hari weekend gitu ya, Sabtu atau Minggu aku ngajakin dia main. Kadang-kadang tuh aku juga suka mikir ya, aku pikir kan dia seneng diajak ke mall, seneng diajak jalan-jalan. Ternyata bukan itu yang dicari, tapi ya kayak waktu barengnya aja gitu yang dia cariin gitu. Jadi nggak mesti kayak harus ke mall, harus ini, enggak sih, bukan bukan itu ternyata yang dia seneng. Karena yang selalu dia bikin adalah cuman sekedar jalan-jalan ke taman, itu cukup buat dia, diajakin naik motor gitu. Kemarin dia baru kita beli sepeda listrik gitu ya buat dia belajar ngaji. Sama teman. Oh, sama teman, dia punya sahabat. Jadi sama sahabatnya biasa aku jalan-jalan gitu. Iko ajakin cuman kayak kemarin nyari sapi, abis dari sapi aku ajakin ke taman, dia main ayunan, terus dia main perosotan, terus akhir pulangnya cuman beli kentang sama minuman teh, udah seneng banget dia. Jadi aku pikir, oh ternyata cara menyenangkan anak tuh nggak perlu yang fancy, yang kayak tadi dia bilang ke Jepang ya, mungkin pengen dia jalan-jalan gitu ya, tapi kayaknya bukan esensi sesungguhnya, bukan itu sih yang diinginin, tapi pingin punya waktu bareng-bareng aja sama ayahnya gitu ya Pak ya. Menjadikan bestie juga kan sih ke anak? Kamu bestie aku bukan? Oh, bukan ya? Siapa bestie kamu? Oh, Arsy. Kalau ayah bukan bestie kamu? Oh, bukan. Tapi kalau mau main maunya sama ayah nggak? Oh, tuh kan dia CS sama aku. Kita temennya ya. Tapi Kak Haikal ngelihat Haula kan seneng gitu kan, Iya. ada diarahin ke entertain gak sih kayak papanya? Dia udah aku ikutin balet, jadi dia udah mulai mengerti performing arts gitu ya. Terus kalau di depan kamera dia udah cukup berani tampil gitu ya. Dia berapa kali ikut photoshoot gitu kan gitu kalau ikut photoshoot, kebetulan kan Amira punya brand sendiri dipakai. Terus kemarin buat brand aku photoshoot juga. Jadi udah beberapa kali sih, cuman memang aku nggak memaksa kayak oh kamu harus menjadi entertainment apa jalur karirnya, enggak sih. Kamu pengen jadi apa cita-citanya, Wak? Nggak tahu. Oh, masih belum tahu. Pengen jadi kayak ibu nggak? Enggak. Oh, enggak. Kayak ayah pengen sinetron? Enggak. Oh, enggak. Semuanya aku nggak mau enggak. Jangan. Jadi dokter ya? Mau jadi dokter hewan Jadi nggak? dokter apa tentara? Hah? Jadi dokter apa tentara? Tentara mau? Oh, iya. Oh, langsung. Salah pertanyaan. Maksudnya sendiri tapi mengajarkan dia di hari kurban ini maksudnya memberi penjelasan gitu bahwa harus berkorban apa manfaatnya gitu. Iya sih, sebenarnya kan tindakan berucap lebih besar dibanding kata-kata kan. Jadi aku tadi ya memberikan pengertiannya dengan langsung kita kasih lihat aja. Kayak ada hewan kurban, kemarin dia yang pilih sendiri, bahkan dia kasih namanya Haula juga karena aku bilang udah namanya nama kamu aja gitu. Esensinya kan karena biar untuk kita mengorbankan satu hal yang paling kita cintain kan. Jadi aku pikir itu harusnya mungkin bisa tertangkap di core memory dia kali ya, kayak oh hari ini tuh ada kenangan seperti apa gitu ya. Sedih ya ngeliat tadi kambingnya sapinya ya. Oh. Makanya kan mungkin dengan adanya menjalani perusahaan, memimpin perusahaan, terus entertain juga, menjaga pola hidup sehat agak apa ya, sulit nggak sih atau justru bisa diatur dengan mudah? Nah bedanya kalau dulu aku kan terakhir syuting stripping sebenarnya di 2015, jadi udah 9 tahun gak syuting sinetron yang benar-benar terus-terusan. Bentar ya lagi ditanyain. Jadi aku udah nggak terlalu sulit sebenarnya nge-balance antara dunia hiburan sama dunia pekerjaan profesional ya. Karena kalau entertainment jatuhnya sekarang akhirnya jadi sambilan gitu, karena bukan jadi main job aku gitu. Rasanya nggak terlalu sulit kok membaginya, dan untuk pola hidup sehat memang badan aku nggak terlalu bugar-bugar banget, tapi aku dari kemarin mencoba kayak seminggu 3 kali aku ada olahraga, aku lari, terus aku nemenin dia bermain, ya aku pikir itu juga olahraga kali ya. Kenapa nak? Ayah, Apa? aku bikin Oh, pingin bikin manjat-manjatan.
Oh, yaudah nanti kita pas main manjat-manjatan bareng ya. Ayo Nggak, ya, mau bikin. oh mau bikin. Oke, siap. Nanti Mau yang itu lagi. oke, siap. Itu pakai tangan. Oh. Tapi lu kan sempat disebut juga atau divonis juga sempat nggak punya anak, terus Kak Namira juga sempat punya masalah juga di lain. Nah itu sampai sekarang masih bermasalah sih atau ada pola makan yang diatur supaya nggak kambuh lagi gitu? Sebenarnya sih waktu itu kan diagnosis varikokel tuh sebelum nikah ya. Jadi taunya sebelum nikah. Cuman abis nikah jujur bilangnya waktu itu katanya nggak bisa punya anak. Ternyata dalam kurang dari sebulan Namiranya hamil gitu. Jadi aku bilang oh ya udah ternyata itu balik lagi ke kitanya kan, dan memang ya kalau misalnya Allah udah ngasih ya dikasih aja gitu. Dan nah memang sekarang anak kedua nih, kemarin memang pas 4 tahun pertama setelah Haula lahir tuh memang kita agak menunda karena pengen punya waktu yang cukup untuk ngebesarin satu anak gitu, karena kita percaya kalau di rumah lebih baik balita tuh hanya satu gitu, jangan ada dua gitu. Jadi ketika Haula udah cukup gede nih, udah umur 6 tahun, nah baru nih kita mulai coba. Tapi memang aku belum pernah ke dokter lagi, Namira juga belum pernah ke dokter lagi ya. Kita lebih jalanin pola hidup sehat aja sih. Mungkin nanti kalau ngerasa udah dalam satu titik ini kayaknya perlu konsul, mungkin kita akan konsul. Tapi sekarang kayaknya belum sih. Tapi berarti lagi merencanakan ya Kak untuk yang kedua? Amin, lagi diupayakan. Apa ngelihat Kak Zaskia banyak jadi kepengen Wah, gimana? dia kan 6 ya. Dia 6 bersaudara, dan aku kan memang tumbuh besar kan 7 bersaudara ya. Jadi aku memang udah terbiasa rame. Aku kebayang dia aja sih, nanti aku bilang wah kalau sendirian kayak sepi juga ya gitu. Jadi pengen sih seenggaknya 2 lah. Kalau 7 kayaknya sekarang enggak ya, itu kayaknya gede banget gitu. 2 aja cukup sih kayaknya. Mau program ya, anak laki-laki apa gimana? Apa aja sih kalau aku yang dikasih aja. Gitu. Kalau 9 tahun udah nggak di entertain lagi mungkin. Iya. Ada rasa aneh gitu ya? Ada alasan apa sih akhirnya lu nggak balik-balik ke entertain lagi? Sebenarnya gini sih waktu Acting itu lebih khususnya acting. ya. Jadi kalau dulu ketika selesai main sinetron, waktu dulu lulus kuliah, kayak aku tuh sendiri mikir gitu, kayaknya aku tuh masa depannya mau di mana ya gitu ya. Karena kebetulan kuliahnya kan ngambil bisnis. Aku pengen jadi fokus ke bisnis atau menjadi seorang entertainer gitu. Setelah kuliah kayaknya aku lebih terpanggil untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Karena aku di entertainment udah waktu itu 15 tahun gitu. Aku pikir kayak pengen coba deh berkarir yang beda gitu, bukan cara di depan TV akhirnya aku mendapatkan uang, tapi pengen coba bikin, ini kayak baju yang aku pakai sendiri kan produk aku sendiri gitu. Jadi kayak pengen coba untuk mengaktualiskan diri dengan cara lain gitu. Kalau ditanya kangen, ya mungkin ada kalanya aku kangen ya untuk main sinetron. Cuman karena sekarang udah jauh lebih berkembang ya, medianya macam-macam kan, sekarang di sosial media juga udah bisa bikin konten, untuk menjaga eksistensi juga bisa. Kurasa sekarang itu lebih dari cukup sih gitu. Itu. Tapi tawaran sejauh ini masih ada nggak sih? Karena udah nggak main sinetron dari tahun 2015, jadi udah nggak. Cuman waktu habis pandemi itu sempat ditawarin gitu. Cuma pertanyaannya memang agak unik. Haikal kalau main sinetron harus sama istri atau enggak gitu? Bilang itu jadi pertanyaan deh sekarang ya gitu ya. Gue bilang ya selama adegannya nggak aneh-aneh nggak apa sih sebenarnya, nggak harus sama istri gitu. Sendiri juga nggak apa-apa. Cuman kalau emang bisa bareng sama istri ya boleh, gue bilang gitu. Jadi ternyata ya aku juga baru mikir sih, karena dulu kan selalu peran anak sekolah gitu kan. Kalau anak sekolah kan nggak ada yang terlalu aneh-aneh lah gitu. Cuma kalau iya bener juga ya, kalau udah makin gede mungkin adegan itu jadi lebih intim gitu. Jadi aku juga mikir sih, wah kalau misalnya mau orang yang gue juga nggak kenal tuh gimana ya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu pertimbangan aku sih sebenarnya. Tapi Mas Anu nggak ngajak gitu untuk main film gitu? Kalau dia mah enggak, emang dari dulu masing-masing kalau sama. Sempat nanya nggak kan dengan sukses? Enggak sih, aku juga nggak pernah nanya. Enggak. Karena memang aku besarnya kan bukan dari film ya, aku besarnya dari TV ya, dari sinetron. Jadi memang kalau Mas Anu kan memang nggak main ke sinetron dia lebih banyak di film layar lebar. Tapi Jadi sempat bantu Mas Anu juga buat jadi produser ya? betul, 2015 sempat bantuin Mas Anu bikin film, tapi belum berhasil. Jadi akhirnya jualan baju aja lah. Kenapa akhirnya lu nyerah gitu? Karena memang susah banget beda dunianya terus gitu. Ya ternyata menjadi dalang tuh nggak semudah itu ya gitu, karena selama ini pas kita main kita jadi wayang, kita pikir oh enak juga jadi dalang, pas jadi dalang
oh ternyata sulit ya jadi dalang ya, harus mikirin dari A sampai Z gitu. Jadi memang kayaknya mungkin karakter aku belum bisa untuk menjadi dalang yang baik gitu ya, buat menjadi seorang produser gitu. Tapi kalau ditanya keinginan kedepannya masih ada sih untuk menjadi seorang film produser. Tapi sampai saat ini mungkin kayaknya kan ketika kita berkarir harus lebih realistis kan, mana yang lebih menghasilkan. Alhamdulillah dengan bisnis yang aku kembangin sama keluarga juga udah bisa cukup menghidupi gitu, juga di sini ada berapa ratus karyawan kan yang terlibat, jadi aku pikir udahlah kita fokus sama ini aja. Berarti cuannya lebih cuan ke bisnis ya Kak? Ya alhamdulillah begitulah. Kalau di entertainment memang bagus banget untuk membuka jalan ya, karena akhirnya jadi jangan begitu kalau nggak enak dilihat orang. Membuka jalan karena lebih banyak dikenal sama publik ya. Tapi kalau untuk monetize-nya memang sebenarnya lebih baik dengan cara berbisnis, karena kalau di Indonesia kan intellectual property rights buat kita sebagai seorang aktor tuh kurang dikenal ya. Misalnya sinetronku aku juga lihat berapa kali tayang lagi di platform streaming, tapi aku juga nggak dapet apa-apa gitu kan. Mungkin beda sama kalau misalnya di US gitu kan. Jadi ya memang kayaknya kalau pengen terus bisa sustain ya memang harus punya usaha dan akhirnya entertainment untuk maintain gitu. Mungkin dulu aku juga keinget sih, jadi salah satu dulu yang menjadi motivasi aku untuk akhirnya aku mau lebih fokus bisnis, karena pas di entertainment aku ngeliat banyak banget teman-teman aku yang di entertainment tuh akhirnya pas udah, kan waktu itu pas aku masih sekolah ya, pas aku sekolah teman aku tuh yang udah berumur, udah umur kayak 60 tahunan masih syuting gitu, dan udah capek banget gitu. Terus selesai dia syuting aku dapet kabar dia sakit, pas sakit nggak ada yang ngebantu gitu, aku jadi kayak ternyata nggak digaranti juga ya dengan popularitas itu akhirnya kita aman masa depannya gitu. Jadi dari situ aku pikir kayaknya aku harus punya satu hal yang nggak bergantung gitu. Aku nggak mau juga pada akhirnya aku mencari belas kasihan orang gitu untuk kayak aku nanti aku sakit aku gimana, aku nggak mau sih. Jadi aku pikir ya udahlah, mumpung masih muda, kalaupun aku pingin coba masih punya banyak waktu gitu, aku coba aja gitu. Kalaupun nanti ternyata belum berhasil kan masih punya kesempatan untuk di entertainment lagi, karena aku pikir bukan satu hal yang jauh banget gitu, ini kan juga masih industri kreatif yang aku jalanin. Tapi dibanding kesuksesan bisnis juga perjalanan lu berat juga ya buat sampai ada di titik ini sekarang. Sangat, itu 10 tahun kan usaha aku dari tahun 2014, jadi ini emang nggak mudah sih jatuh bangunnya. Ketika pandemi awal merasakan betapa sulitnya, sangat sulit karena sampai waktu itu pernah ngalamin orderan di cancel, sampai akhirnya wah berat banget lah, aku sendiri nggak bisa ikut gajian gitu karena harus memfokuskan buat karyawan gitu. Jadi memang menjadi seorang pengusaha juga punya pengorbanan gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya teman-teman.